Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Asri Kusumawardani dari kelompok 6. Hari ini saya akan mempresentasikan dasar-dasar antibodi pada imunohistokimia. Imunohistokimia berasal dari kata imun dan histo. Imun adalah reaksi antigen antibodi. Prinsip dasar dalam proses ini adalah penggunaan antibodi, sedangkan histo adalah jaringan yang dapat dilihat secara mikroskopis. Imunohistokimia adalah proses untuk mendeteksi antigen berupa protein, karbohidrat, dan sebagainya pada sel dari jaringan dengan prinsip reaksi antibodi yang berikatan terhadap antigen pada jaringan. Dasar-dasar antibodi pada imunohistokimia adalah antibodi atau imunoglobulin, struktur antibodi, jenis-jenis antibodi, antibodi poliklonal, antibodi monoklonal, mouse monoklonal, dan rabbit monoklonal, serta protein A dan protein G. Antibodi atau imunoglobulin merupakan protein globulin yang disekresikan oleh sel B yang teraktivasi oleh antigen. Imunoglobulin merupakan sekelompok glikoprotein yang terdapat dalam serum atau cairan tubuh pada hampir semua mamalia, termasuk dalam famili glikoprotein yang mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri dari 82-96% polipeptida dan 4-18% karbohidrat. Berat molekul antibodi adalah 150.000 Dalton sampai 950.000 Dalton. Molekul antibodi terdiri dari light chain, yaitu dua untaian peptida, dan heavy chain yang mempunyai untaian peptida yang panjang. Berdasarkan berat molekul dan sifat-sifat kimianya dibagi menjadi 5 kelas imunoglobulin, yaitu IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Untuk immunoassay yang paling banyak digunakan adalah IgG dan IgM. IgG merupakan antibodi dominan pada reaksi sekunder dan menyusun pertahanan yang penting untuk melawan bakteri dan virus. IgM merupakan antibodi pertama yang dibentuk dalam respon imun. IgG, IgD, dan IgE memiliki struktur monomer, sedangkan IgM memiliki struktur pentamer, dan IgA mempunyai struktur dimer atau trimer dengan komponen sekretoris. Persentasi jumlah antibodi dalam serum IgG memiliki 75-80% dari jumlah keseluruhan IgG berada di dalam serum, sedangkan IgM hanya berjumlah 5-10%, IgA berjumlah 10-15%, IgD yang mempunyai jumlah paling sedikit dalam serum yaitu hanya sekitar 0,001%, dan IgE mempunyai jumlah 0,002%. Selain di dalam serum, tempat lain selain darah, jaringan ikat, dan organ limfoid, IgG berada di sirkulasi janin pada wanita hamil. IgM berada di permukaan limfosit B sebagai monomer. IgA berada di sekresi saliva, air susu, air mata, dan lain-lain. IgD berada di permukaan limfosit B, dan IgE berikatan pada permukaan sel mast dan basofil. Fungsinya yang diketahui pada IgG yaitu mengaktifkan fagositosis, menetralkan antigen. Pada IgM, fungsinya antibodi pertama yang dihasilkan pada respon imun awal yang dapat mengaktifkan komplement. IgA mempunyai fungsi melindungi mukosa. IgD, reseptor antigen yang memicu aktivasi awal sel B. IgE mempunyai fungsi menghancurkan sel cacing parasit dan berperan pada alergi. Struktur antibodi. Struktur dasar imunoglobulin terdiri dari dua macam rantai polipeptida yang tersusun dari rangkaian asam amino yang dikenal sebagai rantai H dan rantai L. Rantai H memiliki berat molekulnya 55.000, sedangkan rantai L mempunyai berat molekul 22.000.
Antibodi buatan terdiri dari antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal diperoleh dari hewan tertentu yang kebal terhadap antigen tertentu. Antibodi ini memiliki banyak epitop. Sedangkan antibodi monoklonal adalah sel B yang difungsikan dengan sel mieloma ditumbuhkan dalam kultur sel dan antibodinya diambil dari mediumnya. Antibodi ini dapat mengenali satu jenis epitop. Antibodi poliklonal merupakan antibodi di mana di dalam suatu populasi terdapat lebih dari satu macam antibodi atau campuran antibodi yang dapat mengenal epitop yang berbeda pada antigen yang sama. Jumlah antibodi ini sangat spesifik, jumlahnya sangat sedikit dan bersifat heterogen. Hewan yang biasa digunakan untuk produksi antibodi poliklonal adalah kambing, kuda, babi Guinea, hamster, tikus, domba, dan ayam. Antibodi mouse monoklonal merupakan antibodi monoklonal yang identik karena diproduksi oleh sel imun yang semuanya merupakan klon dari sel induk tunggal. Antibodi monoklonal dapat diproduksi tidak hanya dalam kultur sel, tetapi juga pada hewan yang langsung atau secara in vivo. Ketika antigen disuntikan ke dalam tikus, biasanya dilakukan di rongga peritoneum atau usus, sel-sel hibridoma menghasilkan tumor yang mengandung cairan yang kaya akan antibodi, yang disebut cairan asitase. Produksi dalam kultur sel biasanya lebih disukai karena teknik asitase mungkin sangat menyakitkan bagi hewan, dan jika ada teknik penggantian dapat dianggap tidak etis. Produksi antibodi monoklonal memerlukan imunisasi hewan yang diperoleh dari sel kekebalan dari limfa dan menggabungkan sel dengan sel kanker untuk membuat mereka abadi, yang berarti bahwa mereka akan tumbuh dan membelah tanpa batas. Selain antibodi mouse monoklonal, ada pula antibodi rabbit monoklonal, menggunakan teknik cloning yang dapat menghasilkan antibodi yang sangat spesifik. Antibodi monoklonal yang dihasilkan oleh kelinci diketahui memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada antibodi yang dihasilkan pada tikus. Karena respon imun kelinci mengenali antigen epitop yang tidak imunogenik pada tikus. Pembuatan antibodi rabbit monoklonal dengan cara sel mitra fusi kelinci dapat bergabung dengan sel B kelinci untuk membuat sel hibridoma kelinci. Hibridoma kemudian disaring untuk memilih klon dengan pengenalan antigen spesifik dan sensitif, dan antibodi dicirikan menggunakan berbagai metode. Protein A dan protein G. Protein A dan protein G merupakan protein pengikat imunoglobulin atau IgG bakteri. Protein A berasal dari Staphylococcus aureus, sedangkan protein G berasal dari protein lain yang diisolasi dari dinding sel strain Streptococcus grup G. Protein separosa A, protein G, dan protein A atau G banyak digunakan untuk imunopresipitasi dan pemurnian IgG. Protein A diperkenalkan dalam imunositokimia untuk lokalisasi antigen yang berbeda pada tingkat mikroskop cahaya atau elektron. Protein A atau G adalah protein dengan berat molekul 50.460 Dalton yang direkayasa secara genetik yang menggabungkan domain pengikatan IgG dari protein A dan protein G. Protein A atau G mengandung 4 domain pengikat Fc dari protein A dan 2 protein G. Penggunaan protein A dan protein G dalam imunohistokimia didasarkan pada prinsip yang sama dengan penggunaan antibodi anti-IgG sekunder, yaitu kompleks antigen IgG terbentuk dan inkubasi dengan protein A atau protein G berlabel. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat memberi wawasan dari materi
sitohistologi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.